Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana, berkuasalah seorang ratu yang cantik jelita. Sang ratu dikelilingi oleh pesuruh yang siap melayani segala kebutuhannya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Akhirnya Netflix Indonesia merilis film terbarunya yang sempat diumumkan pada tahun 2022 dalam program Waktu Netflix Indonesia. The Big Four menjadi film pertama yang dirilis untuk membuka program ini. Lalu di tanggal 9 Februari 2023, Dear David karya sutradara Lucky Kuswandi menjadi film kedua yang telah dirilis. Ketika menonton Dear David, saya cukup suka dengan kemasan filmnya. Meskipun kisahnya sendiri tentang romansa ala pelajar SMA dan permasalahan sahabat dan orang tua, tetapi film ini memiliki kemasan yang cukup menarik. Menggunakan elemen fantasi sebagai kendaraan penyampai pesan. Tetapi fantasi di sini bukanlah menjadi genre film, hanya selentingan plot cerita yang membuat film semakin menarik. Dear David sendiri mengisahkan tentang seorang siswi berprestasi bernama Laras yang juga menjadi ketua OSIS. Laras berasal dari keluarga sederhana sehingga ia mendapatkan beasiswa dan harus menjaga nama baiknya agar beasiswa tersebut tetap ia terima. Laras yang terkesan pendiam dan gak neko-neko ternyata memiliki hobi menulis di blog yang isinya merupakan fantasi liarnya terhadap siswa yang selama ini ia sukai bernama David. Hingga pada suatu saat tulisannya tersebar dan viral. Film dibuka dengan adegan teatrikal. Dalam sebuah hutan mistis, Laras bertemu dengan seorang pria sispek berkepala harimau futuristik. Baik Laras dan pria tersebut sama-sama berpakaian seksi. Dari awal film dibuka sudah mengisyaratkan betapa sensualnya film ini nantinya. Mulai dari tulisan blog Laras, pakaian, panggilan dildo kepada sahabatnya, bahkan adegan kecil ibu Laras kepada kuli anak buahnya. Dalam suatu adegan, dialog ibu Laras dan kuli tersebut terdengar implisit. Seperti sang ibu meminta barang yang kuli masukkan ke atas pick up untuk dimentokin. Ini sungguh membuat pikiran saya nggak bisa positif. Meskipun film ini terlihat sangat sensual, tapi kita bisa dengan jelas melihat adanya sisi religius yang ingin ditampilkan film ini, seperti aktivitas karakter yang beribadah di dalam gereja. Seakan kita mendapat pesan jika seks dalam hidup sangatlah manusiawi, ada di tiap diri manusia, hanya saja bagaimana kita memperlakukannya. Dalam semesta film ini yaitu sekolahan, sudah seharusnya seks dibicarakan dengan baik, bukan menjadi hal tabu yang harus dihindari. Selain isu kontras antara seks dan agama, film ini juga memuat isu penting lainnya seperti hubungan persahabatan, orang tua, LGBT, hingga kesehatan mental. Saya suka statement film ini dengan menciptakan karakter Laras yang punya hobi menulis di blognya. Membuat sebuah karya memang mampu menempatkan mimpi untuk hidup lebih lama. Syukur-syukur itu semua bisa jadi kenyataan. Tapi jika tidak, minimal kita sudah lega mengekspresikan diri ke dalam sebuah karya. Oh iya, jangan lupa betapa asyiknya soundtrack film ini. Mulai musik lokal macam Girl Gang, Danila Riyadi, Skeller, hingga musik luar negeri of Monster and Men. Baru sadar juga kalau Lucky Kuswandi suka pakai lagu luar buat soundtracknya. Kayak kemarin Ali dan Ratu-Ratu Queen pakai lagunya Hon sama Billie Eilish. Sedap. Dengan segala kelebihannya, tetapi di pertengahan hingga babak ketiga film ini, temponya seakan memelan. Tak ada momen yang menarik yang mampu membuat saya terpaku, bahkan terkesan membosankan. Tapi tak apa, memang film ini sepertinya ingin membelah rasa di tiap babaknya. Mulai pengalaman sensual, sedikit komedi, dan berakhir romantis. Alhasil, Dear David cukup menyenangkan.
mampu menjaga program waktu Netflix Indonesia dengan baik setelah dibuka oleh action komedi The Big Four yang juga tak kalah menyenangkan. Sungguh tak sabar menanti film-film WNI lainnya. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.